Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online kita hari ini. Hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, dengan subtema 2-nya, manfaat energi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam itu merupakan semua kekayaan, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu, negara kita Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, sumber daya alam itu dikenal dengan istilah TOGA. TOGA itu singkatan dari tanaman obat keluarga. TOGA merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Nah, ini mungkin ada beberapa ditanam di depan rumahmu, ditanam oleh mama atau papamu. Indonesia memiliki beraneka ragam tanaman obat keluarga yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Pada kesempatan ini kita hanya belajar beberapa tanaman obat keluarga yang sering digunakan oleh manusia. Beberapa contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai obat. Yang nomor 1, kunyit. Kunyit dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, pewarna alami, mengobati diare, mengobati masuk angin, dan mengobati kejang-kejang. Kedua, jahe. Jahe adalah tanaman rimpang atau batang menjalar yang terdapat di bawah tanah. Ini digunakan sebagai rempah-rempah, bahan obat, yaitu mengobati sakit pinggang, asma, muntah, nyeri otot, dan juga untuk menghangatkan tubuh. Ketiga, kencur merupakan tanaman obat yang mengandung minyak asiri yang bermanfaat untuk mengobati sakit kepala, batuk, untuk melancarkan keringat dan mengeluarkan dahak. Yang keempat, cengkeh merupakan sejenis bunga kering yang memiliki rasa sedikit pedas. Ini berkhasiat untuk mengobati reumatik, infeksi, dan menghilangkan rasa nyeri. Persebaran sumber daya alam tidak merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti iklim atau cuaca daerah itu, musim, dan keadaan geografisnya. Sehingga setiap daerah memiliki potensi sumber daya alamnya masing-masing. Contoh, daerah pantai menghasilkan produk perikanan, dataran rendah menghasilkan produk hasil olahan industri, dataran tinggi terkenal akan produk hasil perkebunan. Oleh karena itu, tidak ada satu daerah pun yang memiliki sumber daya alam yang lengkap, sehingga manusia harus mengadakan pertukaran sumber daya alamnya. Nah, pertukaran hasil sumber daya alam itu disebut dengan istilah barter, yang merupakan cikal bakal perdagangan yang kita kenal sekarang. Ini kita mudah menemukan tempat-tempat sumber daya alam dan hasil olahannya diperdagangkan seperti pasar, supermarket, minimarket, dan warung. Selain diperdagangkan di dalam negeri, sumber daya alam dan hasil olahan juga diperdagangkan ke luar negeri. Ini disebut dengan perdagangan internasional. Demikian penjelasan mengenai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesehatan dan bagaimana sumber daya alam itu diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, Ibu akan memberikan latihan buat kamu ya, untuk kamu kerjakan sebagai berikut. Dengan demikian, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kesediaan anak ibu bergabung bersama dalam pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan kamu dan tetap bersemangat ya. Sampai jumpa.